Bocor! Bocor! Ibu Pertiwi kembali berguncang. Sebuah kabar besar menyapu ruang publik, menembus lini massa dan mengalir deras ke tengah masyarakat. Isu yang selama beberapa pekan hanya berbisik di balik dinding kekuasaan, kini pecah terang benderang. Reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, perombakan besar yang digadang-gadang sebagai yang paling menentukan arah bangsa 5 tahun ke depan. Indonesia memasuki babak baru. Presiden Prabowo yang sejak awal menegaskan bahwa pemerintahannya harus bergerak cepat, tajam dan efektif, akhirnya mengambil langkah yang paling ditunggu sekaligus paling ditakuti oleh banyak pihak. Di balik pintu tertutup istana, satu persatu nama dibahas, dievaluasi, dikaji ulang, dipersoalkan apakah masih layak duduk di kursi kekuasaan atau harus angkat kaki. Sumber-sumber internal menyebut raport kinerja menteri menjadi acuan utama. Tidak ada lagi ruang untuk lambat, tidak ada lagi toleransi untuk tidak adaptif. Negara butuh solid, kompak, dan gesit. Dan disinilah badai mulai berputar. Kabar awal muncul dari koridor politik Senayan. Beberapa loyalis koalisi mulai merasakan getaran tidak biasa. Suasana hening berubah menjadi tegang. Telepon para pejabat tinggi berdering tanpa jeda. Pertemuan darurat digelar hingga larut malam. Nama-nama besar mulai disebut. Ada yang dikabarkan aman, ada yang disebut masuk zona kuning, dan tidak sedikit pula yang berada di zona merah, terancang diganti kapan saja. Spekulasi liar menjalar, media sosial riuh, publik menunggu, sebagian cemas, sebagian berharap. Sebuah sumber dekat istana berbisik, Presiden ingin percepatan. Beberapa kementerian dianggap tidak sejalan dengan target besar negara. Target besar itu bukan main-main, meliputi swasembada pangan, pertahanan yang jauh lebih modern, transformasi digital menyeluruh, reformasi birokrasi tanpa kompromi, efisiensi anggaran, dan percepatan investasi strategis. Jika ada menteri yang tidak bisa mengikuti tempo, tidak peduli seberapa kuat dukungan politiknya, hanya ada satu kata, diganti. Ketegangan semakin naik saat Presiden Prabowo mengundang beberapa tokoh penting ke istana. Mobil dinas memasuki halaman satu demi satu. Kamera awak media menyorot langkah para pejabat. Wajah-wajah tegang tertangkap lensa. Tanda-tanda bahwa badai reshuffle tinggal menghitung waktu. Beberapa analis politik menyebut reshuffle kali ini bukan sekadar perombakan biasa. Ini manuver strategis, bertujuan mengunci soliditas dan menghilangkan potensi gesekan internal. Sementara publik bertanya-tanya, siapa yang akan hilang dari kursi kekuasaan? Siapa yang akan naik menggantikan? Dan bagaimana arah baru pemerintahan setelah ini? Di ruang publik, narasi berkembang semakin liar. Ada yang menyebut beberapa menteri tersandung masalah kinerja. Ada pula yang dirumorkan tidak harmonis dengan agenda presiden. Bahkan ada yang dikabarkan sibuk membangun kekuatan politik sendiri. Istana memang belum bicara, namun sinyal demi sinyal tak bisa disembunyikan lagi. Dari wajah-wajah yang datang ke istana, dari agenda rapat mendadak yang berlangsung tertutup, dari gestur presiden yang tegas, publik merasakan ini bukan sekadar evaluasi rutin, ini pergantian besar. Sementara itu, partai politik dalam koalisi tidak tinggal diam. Beberapa ketua umum mengiring sinyal bahwa mereka siap jika jatah kursinya berkurang atau bertambah. Di sisi lain, para kader di jajaran bawah berdebar karena perubahan di tingkat atas pasti berdampak hingga ke akar struktur politik nasional. Koalisi pemerintah menunggu arahan, oposisi mengamati peluang, investor menahan nafas, dan masyarakat bertanya-tanya. Apakah reshuffle ini akan membawa Indonesia menuju percepatan yang dijanjikan? Malam hari, suasana istana semakin padat. Lampu tetap menyala hingga larut malam. Para staf senior terlihat keluar masuk ruang rapat. Beberapa dokumen dibawa lalu dikembalikan. Daftar nama final disebut-sebut sudah berada di meja presiden. Inilah saat ketika sejarah kecil dibentuk. Menteri bisa jatuh dan naik hanya dalam hitungan jam. Kebijakan bisa berubah arah dalam satu tanda tangan. Keesokan harinya, kabar semakin jelas. Sumber internal mengkonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah menyelesaikan evaluasi akhir. Beberapa kementerian dipastikan mengalami perombakan total, terutama yang dianggap menghambat agenda prioritas nasional. Sementara itu, beberapa tokoh disebut akan masuk kabinet. Profesional muda dengan rekam jejak bersih, tokoh ekonomi yang dinilai mampu mendorong investasi,
mantan pejabat yang pernah sukses memimpin lembaga strategis, dan beberapa tokoh politik yang dipercaya mampu meredam tensi internal. Namun hingga detik terakhir nama-nama itu tetap dirahasiakan. Publik hanya bisa menebak-nebak. Pagi yang ditunggu pun tiba. Istana mendadak sibuk. Petugas protokol mulai menyiapkan karpet merah. Pasukan pengamanan presiden bersiaga. Wartawan menempatkan tripod mereka di titik terbaik. Sebuah pesan singkat tersebar-cebar. Pukul 13.00 presiden akan mengumumkan reshuffle kabinet. Dan sekali lagi, Indonesia kembali menahan nafas. Kamera televisi mulai menyiarkan langsung dari halaman istana. Para pejabat berdatangan. Sebagian wajah tegang, sebagian lain tersenyum. Entah karena yakin aman atau sekadar menyembunyikan kecemasan. Tak lama berselang, suara langkah Presiden Prabowo terdengar. Ia tampil dengan wajah tenang namun tegas, tanda bahwa keputusan besar telah disiapkan matang-matang. Dengan suara berat, beliau membuka pidato. Demi kepentingan bangsa, demi percepatan pembangunan, saya memutuskan untuk melakukan penyegaran kabinet. Suasana mendadak hening, beberapa orang terdengar menahan nafas, dan daftar nama mulai dibacakan. Satu persatu kursi berubah pencuni. Sebagian menteri lama dipertahankan, sebagian lainnya harus rela melebas jabatan. Nah, disinilah babak baru Indonesia dimulai. Reshuffle ini bukan akhir. Ini adalah awal dari mesin negara yang ingin dipacu lebih cepat, lebih kuat, dan lebih presisi. Prabowo mengirim pesan yang sangat jelas. Tidak ada tempat untuk yang tidak sejalan, tidak ada ruang untuk lamban. Negara harus maju, dan publik ini menunggu. Apakah formasi baru kabinet ini akan membawa lompatan besar bagi negeri atau justru memunculkan dinamika politik yang lebih panas? Satu hal pasti, Indonesia sedang berada di tengah momentum penting, momentum yang akan menentukan wajah pemerintahan 5 tahun ke depan. Darah ciri reshuffle ini bukan cuma kabar politik. Ini cerita tentang perubahan, tentang harapan, tentang arah baru bangsa. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Agus Harimurti Yudhoyono, nama yang tak pernah sepi dari sorotan publik. Isu itu muncul pelan, seperti angin malam yang menusuk berlahan. Awalnya hanya bisikan, sekadar analisis. Namun dalam hitungan jam, berubah menjadi spekulasi besar yang mengguncang peta politik nasional. Apakah benar AHY, salah satu tokoh muda paling menonjol dalam kabinet, sedang berada di garis bidik reshuffle? Sumber-sumber politik mulai mengeluarkan pernyataan samar. Beberapa analis menyebut performa AHY dinilai cukup baik. Namun ada pula yang menyoroti bahwa kementeriannya memerlukan percepatan besar karena target nasional semakin ketat. Di belakang layar, para elit Demokrat terlihat melakukan konsolidasi. Gerak-gerik mereka menunjukkan sesuatu sedang mereka antisipasi. Telepon seluler para petinggi partai berdering lebih sering dari biasanya. Pertemuan internal berlangsung hingga larut malam. Beberapa kader senior berujar, jika benar ada reshuffle, kita siap, tapi kita masih menunggu sinyal dari istana. Pernyataan yang terdengar tenang, tetapi di baliknya tersimpan tekanan politik yang sulit disembunyikan. Sementara itu, rumor lain muncul bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan penatah ulang kementerian strategis demi percepatan program nasional. Jika restrukturisasi dilakukan, maka beberapa kursi bisa digeser, digabung, atau dialihkan. Disinilah nama AHY kembali muncul dalam daftar spekulasi. Bukan hanya apakah ia diganti, tetapi juga apakah ia akan dipindahkan, dirotasi, atau bahkan dinaikkan ke posisi baru. Skenarionya banyak. Ada yang menyebut ia akan tetap bertahan, ada pula yang meyakini ia masuk zona kuning. Dan sebagian sumber keras mengatakan AHY sedang dievaluasi cukup serius. Media sosial pun meledak. Nama AHY kembali memuncaki trending. Pendukungnya meminta agar ia dipertahankan. Sementara sebagian analis politik melihat rotasi sebagai hal wajar dalam pemerintahan baru.
Di tengah hiruk-pikuk itu, AHY tetap tampil seperti biasa, tenang, tersenyum, dan bekerja seperti tak ada apa-apa. Namun, ekspresi publik tak bisa dibohongi. Semakin tenang seorang pejabat, semakin besar badai yang sedang mendekat. Istana belum memberikan kepastian, namun beberapa sinyal halus muncul. Agenda rapat mendadak, kehadiran tokoh-tokoh senior ke istana, peninjauan ulang proyek strategis, dan evaluasi kinerja lintas kementerian. Semua itu membuat publik menduga bahwa nama AHY kini sedang berada di meja penilaian presiden. Satu hal yang pasti, jika rumor ini benar, maka reshuffle akan mengguncang dinamika politik antara pemerintah dan Demokrat. Hubungan yang selama ini harmonis bisa berubah arah, atau justru semakin menguat jika terjadi reposisi strategis. Pertanyaannya kini hanya satu, apakah AHY benar-benar akan terkena reshuffle, atau justru akan diberikan mandat yang lebih besar? Jawaban itu masih tersimpan rapat di tangan Presiden Prabowo. Dan seperti biasa, keputusan itu akan diumumkan hanya ketika waktunya tepat. Saat seluruh mata bangsa memandang ke istana, menunggu siapa yang akan bertahan, siapa yang akan jatuh, dan siapa yang akan naik menjadi bagian dari babak baru Indonesia.